Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Sultan Baja dari kelas penyuluhan pertanian 3C NIREM 04011935 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancara penyuluh pertanian lapang di Kecamatan Tamanan untuk mengetahui metode penyuluhan apa yang digunakan pada wilayah binaannya. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita ikuti. Di sini saya Akbar Sultan Baja dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 3C. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai metode penyuluhan pertanian yang Mas sendiri pakai pada wilayah binaan. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Ya. Nama saya Didit Susilo. Untuk alamat rumah mungkin bisa disampaikan. Ya, alamat rumah saya dekat sama sini di Maisan. Desa Maisan, Kecamatan Maisan. Untuk wilayah binaan sendiri atau yang ada di kecamatan ini ada berapa binaan yang dipegang, Mas? Kalau saya sendiri kebetulan hanya 2 desa. Jadi Desa Mengem dan Desa Karangmelo. Untuk di Kecamatan Tamanan sendiri ada berapa desa binaan, Mas? Ya, Keseluruhan ya. Untuk jumlah desa di Kecamatan Tamanan ini ada 9 desa. Ya. Dan itu terkait kelompok taninya, dari 9 desa itu jadi ada 7 desa yang jumlah kelompok taninya 16 kelompok. Kemudian yang 2 desa itu, satu desanya 12 kelompok, satu desanya itu 8 kelompok. Jadi total se-Kecamatan Tamanan ada 132 kelompok tani. Jadi total dari keseluruhan di Kecamatan Tamanan ada 132 kelompok tani. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan di sini dari wilayah binaan yang Mas Didit pegang, metode yang digunakan pada saat penyuluhan itu menggunakan metode apa? Ya. Oke, jadi keseharian saya ketika saya ke lapangan, metode yang saya pakai itu biasanya latihan dan kunjungan, yang disingkat LAKU. Latihan dan kunjungan. Langsung ke rumah gitu ya? Jadi pagi setelah saya di kecamatan ini, setelah itu biasanya saya pergi ke balai desa. Meskipun cuma sebentar, saya koordinasi sebentar dengan kepala desa, mungkin ada informasi atau permasalahan yang bisa saya tampung. Setelah dari sana, biasanya saya ke rumah ketua kelompok atau ke lahan. Yang penting saya menemui ketua kelompok. Nah, dari sana saya biasanya ya sistem yang saya pakai ya ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang, mungkin ada informasi yang bisa saya dapat, entah itu dari permasalahan atau keluhan dari petani. Yang jelas apa yang bisa saya tampung, yang bisa saya berikan solusi, itu saya dapatkan langsung dari ketua kelompok ataupun dari petani. Jadi yang digunakan di sini adalah kunjungan LAKU atau langsung ke rumah kelompok tani untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Ya. Dari metode kunjungan LAKU atau langsung kunjungan ke rumah itu Mas Didit melakukan pengembangan apa pada penetapan metode penyuluhan tersebut? Nah, tindak lanjut dari apa yang saya peroleh dari kelompok itu, misalkan saya ambil contoh, misalkan petani itu belum mengetahui tentang teknik cara tanam seperti yang banyak terjadi sekarang kan sih, tanam jejer growo. Nah, solusinya biasanya saya memberikan praktik langsung ke petani.
Jadi pada saat petani itu mau menanam padi misalkan, saya usahakan untuk terjun ke sawah, memberikan penjelasan kepada kelompok tani dan juga yang paling penting ke ibu tanam. Jadi memang harus ada praktek. Ya, karena begini, sekarang petani itu kan sudah mulai sudah banyak yang pintar. Mereka sudah banyak mendapatkan ilmu dari media sosial juga. Kalau praktek itu sudah ada dan hasil itu sudah jelas terlihat oleh petani, maka mereka nantinya dengan sendirinya akan menerapkan teknologi yang sudah disampaikan. Jadi ya dari pengembangan tersebut Mas sendiri langsung melakukan praktek agar petani langsung percaya, seperti salah satunya dengan develop ya Mas. Ya, betul. Dari semua petani pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Untuk Mas sendiri menghadapi atau mengatasi karakter petani yang berbeda-beda itu dengan cara bagaimana? Ya, oke. Yang pertama itu yang paling penting, kita harus sabar. Karena menghadapi petani itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Yang paling susah itu adalah merubah pola pikir. Merubah pola pikir itu yang paling sulit. Nah, caranya yang pertama kita harus bisa dekat dengan kelompok petani dan juga keluarganya. Nah, kalau kita sudah dekat, kita sering ada interaksi, ada komunikasi, nanti dari sana lambat laun kita akan bisa sedikit demi sedikit merubah karakter mereka. Yang awalnya mereka tidak mau mengikuti teknologi yang sudah dianjurkan, lama-kelamaan mereka akan berubah dengan sendirinya ketika kita dekat dengan mereka. Jadi solusinya kita harus mengetahui, untuk mengetahui karakter petani itu kita harus dekat terlebih dahulu. Dengan begitu kita dapat menyampaikan program atau informasi agar mereka mau mengadopsi pesan yang telah disampaikan atau program yang disampaikan, begitu ya? Betul. Kita harus dekat dan juga kita harus terjun langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya menjadi penyuluh itu kan waktunya tidak bisa diprediksi. Kadang meskipun kita libur seperti hari Sabtu dan Minggu, ketika petani mau melaksanakan kegiatan seperti penanaman ataupun pengendalian hama penyakit, kalau kita tidak ada di sana, maka mereka akan mempunyai kekecewaan terhadap kita. Makanya sebisa mungkin kita harus ada di tengah-tengah mereka. Selain kita memberikan cara yang benar, cara yang tepat, melakukan kegiatan itu, mereka juga dengan kehadiran kita, mereka akan lebih senang, sehingga nanti lambat laun mereka akan lebih percaya bahwa penyuluh itu juga bisa melakukan apa yang sudah disampaikan. Jadi mereka tidak berpikir hanya teori saja, jadi betul-betul yakin bahwa penyuluh itu juga bisa. Pada akhirnya mereka kalau sudah yakin, mereka tidak usah disuruh pun akan melakukan dengan sendiri. Jadi kesimpulan di sini kita harus juga bisa melakukan, juga kita harus berdampingan langsung dengan petani agar mereka yakin dan mau melaksanakan program yang telah disampaikan, dianjurkan, gitu ya Mas. Betul. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Mas sebelumnya. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Itu tadi kesempatan wawancara saya dengan salah satu penyuluh pertanian lapak yang ada di Kecamatan Tamanan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbar Sultan Remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.